Halo Galwers, kembali lagi bersama gue Fatimah Tisalahat di channel Ungu Film. Wow! Gimana hari-hari kalian? Pusing? Demam? Flu? Batuk? Ya semoga lagi nggak pusing ya, semoga kalian semua sehat-sehat ya. Karena kita akan membahas sesuatu yang agak memusingkan gitu. Apaan tuh? Apaan tuh? Apaan tuh? Tapi tenang aja, gue di sini bakal menjelaskan sesederhana mungkin ya, biar kalian nggak ikutan pusing ya. Makasih ya buat Kang Nus gue yang udah repot-repot pusing. Oke, kali ini kita mau ngelanjutin kisah dari film Happy Death Day, yaitu Happy Death Day to You. Kalian wajib untuk nonton film sebelumnya dulu, karena lanjutan cerita ini terjadi tepat setelah film pertamanya. Kalian bisa cek di deskripsi buat nonton film pertamanya dulu. Kalau udah nonton, mari kita sikat. Cerita akan berfokus pada seorang pemuda bernama Ryan yang lagi-lagi harus tidur di mobil karena di kamarnya buat nginep orang. Terbangun karena klakson mobil yang lewat, Ryan berjalan ke asrama. Selain rehat untuk kaki, Ryan sekalian senam jantung. Dari anjing galak, pengemis yang mendadak muncul dari semak, dan hampir aja nabrak orang lagi main skateboard. Lagi-lagi ketemu aktivis pemanasan global lagi. Singkat cerita, Ryan sampai di pintu kamarnya. Baru aja buka pintu, Ryan udah diliatin pemandangan Carter, teman sekamarnya, dan Tree, pacar barunya Carter, lagi mesra-mesraan. Dengan alasan mau ambil pakaian dalam, Ryan tetap diusir dari kamarnya sendiri. Kasih hai, aduh kasih hai. Masih dalam keadaan kesal, Ryan dapat telepon dari temannya bernama Summer, menyuruh Ryan untuk segera menemuinya. Ryan akhirnya bertemu dengan Summer di lab fisika kuantum. Aduh, ini pasti mulai ribet dah. Lebih lanjut, dia dikasih tahu teman ceweknya bernama Dre kalau alatnya aktif sendiri saat tengah malam kemarin. Di tengah diskusi, ada seseorang yang datang dan langsung ngamuk bernama Branson, salah satu dekan di kampus ini. Bukannya tanggung jawab bareng-bareng, Ryan malah ditinggal sendirian. Ternyata, alat ciptaan Ryan ini udah bikin rusuh satu kampus selama beberapa hari terakhir. Mulai yang dari listrik padam, sirkuit listrik kebakar, hingga satu kampus lampunya pecah. Jadi ya, Branson ini terpaksa menangguhkan tesis Ryan karena pihak kampus udah rugi banyak gitu. Di tengah kesedihan soal tesis, Ryan mendapat sebuah pesan dari nomor asing, memperlihatkan foto dirinya yang lagi tidur di lab. Merasa diawasi, Ryan keluar dari lab. Dia dapat pesan lagi berupa foto ketika dirinya lagi berdiri di depan lab. Ryan akhirnya keliling lab kimia dengan perasaan was-was. Lihat ke sana, ke sini, sampai dia mendengar suara di ruang penyimpanan. Dibukalah pintunya dan gak nemu orang di sana ternyata. Dari belakang, seseorang tiba-tiba menepuk Ryan. Mereka saling ngatain saking kagetnya. Udah gitu, Churrosnya sampai jatuh. Belum cukup kaget dengan Summer, dari dalam ruang penyimpanan ada orang bertopeng dan langsung menusuk dada Ryan. Ryan terbangun lagi di mobil dengan perasaan kaget abis ketusuk. Masih bingung, Ryan keluar dari mobil. Ketemu dengan anjing galak, sengaja ngelempar batu untuk memastikan pengemis yang sembunyi di semak, sampai orang skateboard yang mau nabrak dia. Semuanya sama persis dengan yang ia alami sebelumnya. Sebelum terusir lagi, Ryan dengan sedikit panik menceritakan apa yang sedang ia alami kepada Carter dan Tree. Tree menenangkan Ryan, lalu menceritakan secara singkat apa yang Ryan alami itu relate banget gitu sama si Tree. Secara singkat, Tree menjelaskan apa yang sudah ia alami. Ya, kalau lengkapnya bisa cek deskripsi. Ryan gak percaya dengan penjelasan Tree, dia malah mengira ini semua cuma mimpi. Carter yang sebel sama temennya itu memukul barangnya Ryan, memastikan kalau ini bukan mimpi gitu. Sambil bawa tongkat baseball, Tree menyuruh Ryan untuk menunjukkan di mana lokasi Ryan terbunuh. Tree, Ryan, dan Carter berjalan was-was ke tempat terbunuhnya Ryan. Ngelihat ada alat pel, Ryan mengambil itu untuk jaga-jaga. Begitu dicek sama Tree di ruang penyimpanan, gak ada orang sama sekali di sana. Di belakang Ryan, muncul orang bertopeng dan dia refleks mukul orang itu dengan alat pel. Ternyata itu Summer yang lagi iseng pakai topeng bayi yang dia temuin di lorong. Ya udahlah mas, maklumin aja, hitung-hitung apesmu dapet tampol gitu kan. Gak lama muncul Pak Branson yang ngamuk, sama seperti sebelumnya. Tree yang dengerin penjelasan soal proyek sains jadi mempertanyakan apa yang sedang dikerjakan Ryan. Ryan menamai proyek sainsnya bernama Reaktor Pendingin Kuantum Sisyphus, atau lebih enaknya disebut SISI. Singkatnya, alat ini bertujuan untuk memperlambat waktu. Katanya masih belum berfungsi, tapi Ryan dan teman-temannya menemukan sampel data yang menjanjikan setelah mesinnya nyala sendiri tepat di saat Tree mengalami hari yang terus berulang. Nah, jadi sudah jelas alasan kenapa Tree bisa mati terus-terusan dan mengulang di hari yang sama. Ya karena ulah alatnya si Ryan ini. Di kantin, Ryan bingung, kok bisa alatnya malah berfungsi jadi mengulang waktu? Ya udahlah mas, daripada nggak ada hasilnya.
Terlepas dari itu, Tree menakut-nakuti Ryan yang akan mati terus-menerus hingga dirinya menemukan cara agar bisa menghentikan lingkaran waktu. Untuk menenangkan Ryan, Carter punya ide untuk cari tempat yang aman dan menunggu pembunuhnya datang, biar bisa ditangkap dan mencegah pembunuhan Ryan terjadi lagi. Idenya bagus sih Mas Carter, tapi nggak sembunyi di stadion juga kali. Mana banyak yang pakai topeng muka bayi lagi. Tree nggak menyangka akan sembunyi di tempat terbuka, sedangkan Ryan menyesali dirinya yang nggak daftar kuliah di MIT. Anjir, otak Mas Ryan seencer itu bro. Oh my god! Di tengah ramainya penonton, Tree dapat pesan pujian dari ayahnya dan mengirimkan fotonya dengan almarhum ibunya. Tree akhirnya curhat ke Carter dan berakhir mesra-mesraan. Pas mau ciuman, mendadak ada alarm evakuasi. Ya. Di tengah evakuasi, Ryan kepisah sama teman-temannya. Udah gitu, si pembunuh nongol di depan Ryan. Dia pun kejar-kejaran dan ngumpet dari pembunuh. Singkat cerita, Ryan ketahuan dan hendak ditusuk. Tree datang tepat waktu dari belakang dan memukul si pembunuh sampai pingsan. Nice. Carter ikut menyusul, dikira Carter pembunuhnya. Padahal kan dia dan Tree emang lagi nyari Ryan yang lagi hilang. Penasaran dengan wujud si pembunuh, Tree membuka topengnya. Mereka semua terkejut, terutama Ryan. Pembunuhnya adalah Ryan. Carter memastikan ke Ryan kalau dia nggak punya saudara kembar atau yang semacamnya. Ya, kita sebut saja Ryan berbaju hitam ini Ryan kedua. Ryan kedua yang lagi diikat pun sadar. Dia cerita kalau dirinya lagi berusaha menutup lingkaran waktu, tapi malah terlempar ke dimensi ini. Si Ryan kedua ini memperingatkan kalau akan ada hal yang buruk jika dua orang yang sama ada di dimensi yang sama. Jadi, alasan si Ryan kedua membunuh Ryan di sini bukan karena ingin menguasai dimensi ini, tapi karena Ryan akan membuat kekacauan yang makin gak kekontrol, sama seperti dirinya di dimensi asalnya. Emosi dengan penjelasan Ryan kedua, Ryan mengaktifkan Sissy. Tree jadi ikutan ragu dengan keputusan Ryan yang terlihat sebal dengan situasi di sini. Summer dan Dre datang dengan bingung melihat ada dua Ryan. Sedangkan Branson masuk bersama dengan dua satpam, ngamuk karena Sissy kembali dihidupkan padahal udah gak dibolehin. Semua yang ada di sana menyuruh Ryan untuk mematikan alatnya. Tapi karena pada gak tahu kondisi dan gak gercep, Sissy keburu aktif. Terjadilah adegan slow motion yang satisfying, hingga akhirnya lampu pun kembali padam. Oke, di sini masalah akan menjadi rumit, serumit memahamimu. Adegan berpindah ketika Tree kembali terbangun di asrama cowok. Mendengar kata-kata Carter dan ringtone HP ulang tahun, Tree bengong gak percaya. Tanpa pikir panjang, Tree langsung membuka pintu dan memanggil Ryan untuk datang. Entah gimana caranya setelah Sissy dihidupkan, Tree justru kembali lagi ke hari ulang tahunnya. Perasaan Tree udah gak bisa dijelasin lagi. Antara marah, capek, ngamuk, panik ya, dan lainnya lah. Mengabaikan kebingungan para lelaki, Tree harus kembali ke asrama untuk menyelesaikan urusannya dengan Lori, si pembunuh. Lihat aja. Oke. Tree jalan di lingkungan kampus sambil teriak dan ketawa sendiri. Yang sabar ya mbak, pasti berat jalaninnya. Sampai di asrama, Tree merasa ada yang aneh. Harusnya dia akan diledek sama Daniel. Lalu Lori seharusnya membuat cupcake beracun untuknya. Tapi semua itu nggak ada. Oke, Tree merasa ada yang nggak beres. Di kantin, Tree menjelaskan situasinya dan minum sambil melototin Ryan yang jadi sumber utama masalah di hidupnya. Ryan menjelaskan situasinya semudah mungkin pada Tree yang masih bingung. Jadi menurut Ryan, Tree nggak cuma terlempar ke masa lalu, tapi juga dia nyasar ke dimensi lain. Itu cukup menjelaskan mengapa ada beberapa hal yang berbeda dari yang Tree tahu. Termasuk kedatangan Daniel yang rupanya pacaran sama si Carter. Kalau ini kuat karena hati ya mbak ya, ini sakit banget. Rasanya anjing banget. Biar hati nggak makin panas, Tree memutuskan untuk menemui ayahnya di restoran. Seperti pertemuan pada ayah dan anak, pasti diawali dengan basa-basi. Nah di sini, Tree bisa ketemu dengan ibunya. Langsung tuh dipeluk emaknya yang udah 3 tahun gak ketemu. Di lab, Ryan dan kawan-kawan berhasil memperbaiki Sissy dan langsung diaktifkan. Begitu mesin hampir berjalan, Tree datang dan menyuruh Ryan untuk segera menghentikan Sissy. Rupanya, Tree berubah pikiran untuk tetap di sini karena bisa ketemu sama ibunya yang aslinya udah meninggal. Carter yang masih nggak ngerti apa maunya Tree pun minta penjelasan. Ya, walaupun di sini kelihatan banget kalau Tree aslinya cemburu sama hubungan Carter dengan Daniel. Tree sempat melihat pertengkaran Gregory dengan istrinya di luar gedung. Menarik. Malam harinya,
Trey mengecek galeri ponselnya dengan perasaan aneh. Rekaman momen bersama ibu yang dia lihat di ponsel tidak seperti yang dia tahu. Jadi semakin membenarkan kalau dia nyasar ke dimensi paralel lain. Daniel datang dengan memakai pakaiannya, memastikan kedatangan Trey ke pesta. Tapi Trey malah mengurungkan niat untuk datang ke pesta, membuat Daniel kaget. Di tengah obrolan, listrik padam selama beberapa detik. Trey teringat sesuatu, lalu menyalakan TV untuk memastikan firasat buruknya. Apa yang ditakutkan Trey memang benar. Berita tentang pembunuhan berantai bernama John Toms juga ada di dimensi ini, membuat Trey segera menuju ke rumah sakit, mengabaikan Daniel yang dari tadi mengoceh. Trey berlari memperingatkan polisi yang menjaga John. Seperti yang dia lakukan sebelumnya, Trey mengambil kapak dan membunuh John. Malah dia yang kena tangkap polisi karena bawa kapak. Selain itu, polisinya juga nggak percaya perkataan Trey, karena katanya John baru aja dibawa ke ruang operasi. Dugaan Trey tepat sasaran. Si polisi mendadak diserang dan ditusuk dengan pisau sama si pembunuh. Trey kabur dong ke lift dan mengira kalau itu Lori. Begitu lift terbuka, Trey agak terkejut ketemu Lori yang ada di dalam lift. Kalau nggak Lori, ya berarti John. Tapi perkiraan Trey langsung dibantah oleh Lori, karena John baru aja dibawa ke ruang operasi sama Lori sendiri. Di tengah diskusi, listrik mendadak padam. Lah, terus siapa dong? Nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Gak ada pilihan lain, Lori membuka paksa pintu lift, membawa mereka ke salah satu lantai yang lagi dalam perbaikan. Berbekal palu dan keberanian Lori, dia mencari pembunuh tadi. Baru aja jalan bentar, si Lori ini udah ketusuk duluan. Trey yang udah pengalaman menghadapi pembunuh topeng bayi, nantang si pembunuh buat adu mekanik. Terjadilah adegan kejar-kejaran antara Trey dengan si pembunuh. Sampai ketika udah di atap rumah sakit, Trey nggak sengaja jatuh dari ketinggian, membuatnya auto tewas di tempat. Meanwhile, in our universe. Ya, seperti yang udah-udah, Trey kembali bangun di asrama cowok, ditambah kondisinya masih terjebak di pengulangan waktu yang sama, tambah nyasar di dimensi yang berbeda. Trey sempat kesakitan ketika bangun dari tempat tidur, tapi ya dikuat-kuatin aja gitu. One eternity later. Trey berdiskusi dengan Ryan dan kawan-kawan, minta tolong untuk menutup perulangan waktu pakai sisi. Karena di hari ini alatnya memang belum bisa jalan, jadi Ryan butuh waktu berminggu-minggu untuk menyelesaikan sisi. Masalahnya, Trey hanya punya waktu sehari dan progres kerja mereka akan hilang setiap pengulangan terjadi. Carter punya ide. Menurutnya, Trey bisa dijadikan catatan hidup agar semua proses bisa tercatat di memori Trey. Yang berarti, Trey harus mengingat semua proses yang dikerjakan Ryan dan kawan-kawan lalu membunuh dirinya sendiri. Ide bagus sih mas, tapi emang nggak ada cara lain sih. Mulai dari sini, Trey akan menjalani hidup dengan ngafalin rumus, liatin Carter pacaran, mati, ngapalin, cemburu, mati. Kadang Trey melihat pertengkaran Lori dengan Gregory, atau menikmati waktu bersama orang tuanya. Gitu aja terus sampai entah beberapa kali pengulangan. Hingga satu momen, Trey mulai pingsan karena nggak kuat menahan semua rasa sakit yang dia miliki saat mengulang waktu. Trey terbangun di rumah sakit pada malam hari. Dia tentu kenal dengan Gregory, namun Gregory tidak mengenal Trey. Rupanya, kehidupan Trey di dimensi ini tidak memiliki hubungan dengan Gregory, namun Lori lah yang mempunyai masalah dengan Gregory. Trey memperingatkan Gregory untuk melindungi Lori dari si pembunuh topeng bayi. Setelah Gregory pergi, Trey terpaksa melumpuhkan polisi yang berjaga untuk merebut pistol sebagai senjatanya. Lalu dia turun menuju lantai untuk mencari Lori hingga dia menemukan jejak darah di lantai. Diikutilah jejak itu sampai ke ruangan pasien, di mana Lori sudah terbunuh. Trey langsung sadar kalau pembunuhnya ada di belakangnya dan langsung dilumpuhkan. Begitu topengnya dibuka, ternyata itu adalah John. Sebelum sempat tahu pembunuh sebenarnya, Trey terpaksa menembak tabung gas yang mudah terbakar dan mengulangi hari lagi. Bangun-bangun, Trey menuliskan semua algoritma yang sudah dicoba di peluangan sebelumnya sampai-sampai yang lain pada bengong. Setelah berhasil memasukkan algoritma terakhir, Sisi pun siap diaktifkan. Udah tuh, senang mereka. Kali ini, Sisi bisa mengembalikan Trey ke dimensi asal. Tapi ya dengan kehidupan seperti ini, apalagi ibunya masih hidup, Trey memilih untuk menetap di dimensi ini. Tapi ketika mesin dihidupkan, ternyata ada virus di perangkat kerasnya dan Ryan harus mengetik ulang codingnya. Trey pun pergi untuk melindungi diri agar dirinya tidak terbunuh, tapi Carter mempertanyakan nasib orang lain yang Trey tahu akan mati nanti malam. Karena udah capek ya si Trey ini, dia pun mengungkapkan semuanya, termasuk perasaannya ke Carter. Namun kali ini, Carter menyadarkan Trey untuk kembali pada kehidupan yang seharusnya dia miliki. Untuk menerima kenyataan pada kehidupan Trey yang sebenarnya, bukan kabur dan mengambil alih kehidupan Trey yang lain. Janganmu, mantap mas. Good job! Di restoran, Trey menemui orang tuanya dan meminta untuk pergi sejauh mungkin dari kampus. Di saat yang sama, Ryan berhasil mengetik ulang kode dan menghidupkan Sisi. Dalam perjalanan, Trey menyadari kalau dimensi ini bukan miliknya setelah ibunya hendak membelikan makanan favoritnya. Padahal Trey tidak pernah tahu makanan itu. Karena udah malam, ayah Trey memutuskan untuk pergi ke penginapan untuk melanjutkan perjalanan di keesokan harinya. Jadi kepikiran kan omongannya Carter tadi siang?
Sampai di penginapan, Tri diajak ngobrol dengan ibunya. Dari obrolan, Tri kembali mempertimbangkan pilihannya untuk kembali ke dimensi asalnya atau berada di sini. Di tengah obrolan, Tri melihat breaking news di TV yang mengabarkan kalau Lori dan Carter telah tewas. Tak ingin Carter tewas, Tri menghubungi Ryan untuk mematikan Sissy, tapi teleponnya tak dijawab. Satu-satunya cara yang Tri bisa lakukan adalah membunuh dirinya sendiri sekaligus mematikan Sissy, yaitu dengan menabrakkan diri ke pembangkit listrik. Gila ya nih cewek. Meanwhile, in our universe. Tri terbangun kembali di asrama laki-laki, lalu tersenyum pada Carter. Mbak satu ini udah berubah pikiran ye. Tri akan kembali ke dimensi asalnya. Tapi sebelum kembali, Tri menyampaikan unek-unek pada orang terdekatnya. Mulai dari Lori, Daniel yang rupanya selingkuh dan brengseknya masih ada sampai ke dimensi lain, dan tentu saja ibunya. Siapa yang gak kuat melihat adegan mengandung bawang? Kang nulis gue. Tri mengucapkan perpisahan terakhir pada Ryan dan kawan-kawan. Ketika mesin dihidupkan, Branson dan Satpam datang menyita Sissy. Tri tidak menduga beliau akan datang menyita barangnya hari ini. Udah deh, bingung dah tuh Tri gak bisa balik lagi ke dimensi asal. Carter ngide ke Tri untuk mengulang kembali hari ini, tapi Tri menolak karena dia makin lemah setiap mengulang waktu, bahkan ada kemungkinan Tri bisa mati beneran. Ya apalagi caranya kalau gak ngambil kembali mesinnya. Sampai mendapat penolakan dari Summer dan si cewek, tapi Carter menasehati Ryan dan lainnya kalau mereka ya harus tanggung jawab dengan apa yang mereka buat. Akhirnya, mereka pun membuat rencana untuk mengambil Sissy kembali dengan bantuan Daniel untuk mengambil kunci dan sebagai pengalihan perhatian Pak Branson. Singkat cerita, mengambil kembali Sissy, mengingat waktunya singkat dan Lori yang sedang dalam bahaya, Tri segera pergi ke rumah sakit dan menyuruh Carter untuk tidak menyusul agar tidak ikutan mati. Tri mengambil pistol dari polisi yang lagi nggak panggilan alam, lalu menuju ke ruang operasi. Untunglah Tri datang tepat waktu dan langsung menembak John hingga Lori selamat. Karena efek mesin Sissy, penyamaran Daniel terbongkar dan Branson segera menuju ke lab. Summer dan si cewek berusaha menahan blokade. Kembali ke rumah sakit, Tri mengajak Lori kabur. Tapi kali ini, Tri tahu pelaku pembunuhnya Lori yaitu Gregory. Kok Tri bisa tahu? Kamu nanya. Dia pernah melihat Gregory yang berantem sama istrinya karena kepergok selingkuh. Ditambah lagi pengalaman hidup Tri di dimensi asal yang akar permasalahannya ya selingkuh, cuma beda orang aja. Tapi Tri nggak menyadari kalau istrinya Gregory juga ikut terlibat. Lori tertembak oleh istrinya Gregory dan nyawanya Tri mulai terancam. Tapi untunglah Gregory menembak istrinya dulu. Ketika Tri hendak ditembak, Carter datang untuk mengalihkan perhatian, membuat Tri bisa kabur dari Gregory. Terjadilah gelut antara Tri dan Gregory di ruang CT scan. Di saat posisi Tri mulai terdesak, dia cukup diuntungkan dengan posisi dan ruangan. Tri menghidupkan alat CT, membuat Gregory terkena kursi roda dan terjebak di CT. Obeng yang dia bawa diarahkan tepat ke jantung Gregory, dan seketika membunuhnya. Lori berhasil bertahan hidup dan segera ditangani. Lampu di rumah sakit mulai berkedip, tanda Sissy akan segera aktif. Di saat perlawanan terakhir Summer, mereka berhasil mengaktifkan Sissy. Diakhiri dengan ciuman, Tri berhasil kembali ke dimensi asalnya. Oke, begitulah akhir cerita dari Happy Death Day to You. Tapi bohong. Setelah mengaktifkan Sissy, mereka berlima dihukum Pak Branson untuk membersihkan sampah di lingkungan kampus. Lagi asik-asiknya ngobrol, mereka didatangi oleh sekelompok orang berjas dari DARPA, sebuah agensi dari Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Mereka rupanya tertarik dengan Sissy, hasil ciptaan Ryan, namun gak ngerti cara kerjanya. Tri tentu ngerti caranya, sekalian algoritmanya, membuat yang lainnya malah jadi bingung. Lah kok bisa tahu? Nggak tahu. Akhir cerita, Tri rupanya mengusulkan Daniel dijadikan subjek percobaan Sissy, biar tobat mungkin. Oke, segitu dulu cerita dari Happy Death Day to You. Sejujurnya agak membosankan ya nonton alur yang berulang-ulang. Tapi kita bisa ambil pesan dari film ini yaitu, pasti akan ada proses kecil yang kita raih. Walau itu kecil, kayak channel ini. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye!